Perkenalkan, nama saya Hanifah Amalia. Di video kali ini, saya akan melakukan HTTP request menggunakan metode POST ke API regress.in. Pertama, saya akan membuat folder Flutter baru, buka Visual Studio Code, lalu ketik Ctrl+Shift+V secara bersamaan. Lalu ketikkan Flutter New Project, lalu Enter. Lalu pilih Application. Selanjutnya, tempatkan folder di tempat yang diinginkan. Lalu Enter. Lalu beri nama folder Flutter. Di sini saya beri nama Belajar API. Enter. Lalu kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah selesai, maka akan muncul file main.dart. Di sini saya akan menghapus kelas yang ada di main.dart dan menyisakan void main. Kita simpan, Ctrl+S. Lalu saya akan membuat file baru bernama contoh_post.dart. Di sini saya akan membuat kelas menggunakan Starterful. Kita pilih Starterful widget. Lalu saya akan mengubah nama kelas menjadi contoh post. Lalu pada main kita ubah returnnya ke contoh post. Lalu kita beri import, kita tambahkan import, kemudian kita save. Lalu di file contoh post, returnnya juga kita ubah menjadi return material app. Lalu saya akan membuat halaman home menggunakan scaffold. Lalu saya akan menambahkan app bar berupa judul di atas yang berisi teks contoh API POST. Dan untuk warna background, saya akan memilih warna background biru. Selanjutnya, saya akan membuat bagian body. Di dalam body ini, saya akan berikan center agar memposisikan anak-anak dari body di bagian tengah. Saya beri kolom. Lalu saya beri main isEligment.spaceEvelyn untuk meratakan kolom secara vertikal. Lalu saya tambahkan children widget. Di dalam children widget ini saya akan menambahkan teks yang nantinya akan menampilkan hasil API POST. Di sini kita beri hasil data post dulu. Lalu di bawahnya saya berikan button. Button ini nanti jika ditekan akan melakukan set ulang ke API. Untuk buttonnya akan menampilkan teks post. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan menambahkan dependensi di file pubspec.yaml. Kita tempatkan di bagian dependensi Flutter. Di bawahnya seperti no icon. Kita ketikkan HTTP 0.13.4. Lalu di save, maka Visual Studio Code akan menjalankan perintah
Flutter Bobcat. Kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah, saya akan membuat model baru bernama post_result_model. Lalu saya akan mengimportkan pustaka HTTP untuk membuat permintaan HTTP. Lalu saya akan membuat kelas dengan nama post_result_model. Kelas ini nantinya akan menangani hasil dari API POST. Oke, selanjutnya saya akan membuat variabel untuk menyimpan data hasil API. Saya membuat 4 variabel, yaitu ID, name, job, dan variabel dibuat pada. Di bawahnya saya membuat konstruktor. Yang saya tambahkan anotasi required untuk memastikan bahwa variabel-variabel di atas sudah terisi. Oke, selanjutnya saya akan membuat factory method untuk membuat instance dari JSON. Kita returnkan ke post_result_model. Lalu variabel ID akan mengambil nilai ID dari JSON, ID JSON. Begitu juga variabel yang lainnya. Lalu di bawahnya kita rapikan terlebih dahulu. Di bawahnya terdapat metode statis untuk melakukan permintaan POST ke API. Untuk metode statis ini kita akan menggunakan yang berada di regress.in. Kita menggunakan post create. Untuk requestnya harus sesuai, yaitu name dan job. Variabel name dan job untuk respon juga sama, harus sama. Di sini string dari name, variabel name, dan juga string variabel job. Selanjutnya kita buat variabel URL untuk API. URL-nya kita sesuaikan dengan regress.in, API user. Selanjutnya membuat variabel permintaan POST dengan parameter name dan job. Lalu di bawahnya kita buat variabel lagi, di mana variabel ini akan menguraikan respon JSON.
Lalu kita akan mengembalikan instance post result model dari JSON. Jika ada error, maka kita akan menambahkan library dart. Sudah muncul di atas dart convert. Selanjutnya saya akan menyesuaikan nilai yang ada di factory. ID, name, job, dan dibuat pada. Sini kita sesuaikan dengan yang ada di regress.in. Di bagian bawah kita sesuaikan create add. Kita save. Lalu kita kembali ke contoh post. Saya akan mengedit beberapa pada file ini. Saya akan menambahkan variabel untuk menyimpan hasil post dari API. Lalu di bagian teks kita edit. Kita tambahkan post result model seru sama dengan null, di mana baris ini akan memeriksa apakah post result model tidak null. Lalu, jika tidak nol, maka akan menampilkan nilai-nilai variabel ID, name, job, dan dibuat pada yang sudah disesuaikan dengan JSON. Di sini kita ketikkan terlebih dahulu. Dan jika post result model 0, maka akan menampilkan teks tidak ada data. Selanjutnya, di bagian button, saya akan menambahkan callback yang dipanggil saat tombol ditekan. Saya akan memanggil metode hubungan API dengan parameter Hanifah sebagai name dan mahasiswa sebagai job. Setelah API selesai dipanggil dan memberikan hasil, maka akan memperbaharui state dengan hasil baru dan menyimpan hasil ke post result model. Kita jalankan menggunakan Chrome. Kita tunggu terlebih dahulu. Untuk hasilnya seperti ini. Jika kita klik, maka akan muncul data dari bos. Maaf, sebelumnya ini ada yang error. Kita kembali dulu ke kode. Bagian post result model.id. Di bagian ini saya salah menempatkan tanda dolar. Kita ubah terlebih dahulu. Lalu kita lihat kembali untuk hasilnya. Kita refresh. Jika diklik, maka akan menampilkan
data dummy dari request.in. Oke, data sudah selalu mengupdate ketika kita menekan tombol pause. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.